Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat serta soleh dan yang soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dalam pembelajaran dari rumah, yakni dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Sekedar mengingatkan bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak yang soleh serta soleha. Kali ini kita berada pada pertemuan 1 pelajaran 8 dengan subtema memahami makna berbaik sangka dan simpati. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yakni memahami berbaik sangka dan simpati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencontohkan perilaku berbaik sangka dan simpati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap berbaik sangka dan simpati dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, marilah kita pelajari tentang berbaik sangka terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain.
karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Ayat di atas didukung pula oleh hadis Rasulullah SAW berikut ini. Iyyakum wa dhonna fa inna dhonna agdzabul hadis wala tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak semuanya, dengan demikian kita tidak menjelek-jelekkan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Anak-anak semuanya, berikut ini adalah macam-macam berbaik sangka. Yang pertama, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berprasangka baik terhadap segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dilanda musibah, sudah seharusnya kita bersabar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah mulia di balik setiap musibah. Berbaik sangka yang kedua adalah berbaik sangka pada orang lain. Selain berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus berprasangka baik kepada orang lain. Kita harus berprasangka baik kepada ibu, ayah, saudara, dan teman. Kita tidak boleh mencurigai orang lain tanpa bukti yang jelas. Prasangka baik akan menjauhkan kita dari sifat iri, curiga, dan dengki pada orang lain. Berikutnya adalah berbaik sangka pada diri sendiri. Berbaik sangka dapat kita terapkan pada diri kita sendiri. Kita harus berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Kita harus yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Jika kita berprasangka baik dengan diri sendiri, kita akan memiliki semangat yang tinggi untuk mengukir prestasi. Anak-anak semuanya, untuk pelajaran berikutnya adalah tentang bersikap simpati. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain, biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Perilaku simpati dapat ditunjukkan dengan perkataan. Yang pertama, contohnya adalah mendoakan teman yang sakit. Yang kedua, menghibur teman yang sedang bersedih. Yang ketiga, memberikan selamat saat teman meraih keberhasilan.
Yang keempat, mengucapkan bela sungkawa saat ada yang meninggal. Kemudian yang kelima, memberikan semangat kepada teman yang terkena musibah. Anak-anak semuanya, perilaku simpati dapat dilakukan dengan perbuatan. Contohnya adalah melakukan bakti sosial, menjenguk teman yang sakit. Kemudian yang ketiga, takziah saat ada teman yang meninggal. Kemudian yang keempat, membantu teman yang mengalami musibah. Kemudian yang kelima, mengajari teman yang kesulitan dalam belajar. Kemudian yang keenam, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu.
Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.